Ya, kita dengan banyak pihak, tidak hanya BRIN saja ya. Kita hal-hal seperti ini harus didiskusikan. Kalau usul Anda apa? Ya, kalau pilihan Indonesia sudah menurut saya pas itu, dan ini dibawa oleh Indonesia karena itu kompetitif. Strategi otonomi, non-alignment. Job fund, ya, job fund itu kan pilihan dari ASEAN ya. Tapi itu otonomi strategis itu, not siding, not taking side itu pilihan yang paling tepat. Jadi misalnya kan ini ada concern ini. Di dalam ASEAN kan ada Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Nah, ini akan menjadi isu seandainya terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan RRT. Ini yang Turki lain lagi ya. Turki negara populer dulu, malahan dulu sangat populer. Nah, sekarang dengan partainya Erdogan, nah, itu Islam lebih berperan ya. Jadi sangat tergantung, sangat kontekstual sebenarnya bagaimana itu. Nah, jadi sekarang sebetulnya Profesor Dewi Fortuna Anwar ini jadinya berpindah beneran ke ASEAN atau masih tetap tertarik pada masalah Islam, politik Islam di Indonesia? Nah, saya tertarik pada politik. Tamu kita hari ini Mbak Dewi Fortuna Anwar, Profesor Doktor Dewi Fortuna Anwar. Boleh dong saya bilang sahabat BHM, boleh ya? Karena kita udah kenal puluhan tahun ya. Sudah lama. Sudah lama sekali ya. Bahkan bertengkar pun sudah dulu ya. Bertengkar secara kebijakan ya. Jadi tamu kita hari ini Bu Dewi ini kan orang yang kalau di luar ya kenalnya, wow, Dewi Fortuna Anwar dulu dari sekolahnya aja, sekolah yang elit, School of SOAS itu School of Oriental and Asian Studies di Inggris ya. Oriental and Asian Studies di University of London. University of London, dan studinya area Asia Tenggara dan ASEAN. Lalu masternya pun masih dianggap di area itu. Orang banyak yang nggak tahu persisnya di mana gitu. Lalu PhD-nya di Monash pun tentang Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Sehingga pokoknya brand yang ada di kebanyakan orang itu ngomong Dewi Fortuna Anwar itu adalah bicara tentang seorang ahli ASEAN. Kayak gitu ya. Padahal ada yang lain selain itu ya. Nah, mungkin kita mulai juga hari itu karena kebetulan ada dokumennya depan saya. Walaupun studi ASEAN, ternyata master tesisnya judulnya adalah The Kaaba and the Garuda, The Dilemma of Islam in Indonesian Politics. Jadi ini bukan tentang ASEAN, tapi tentang pertengkaran antara ideologi Pancasila mungkin dengan ideologi Ka'bah, kira-kira begitu. Itu kira-kira kenapa dulu milih topik ini? Iya, Prof. Ya, terima kasih Mas Bambang ya. Saya di kuliah S1 itu di School of Oriental and African Studies. SOAS itu School of Oriental and African Studies. Oriental itu kan Asia maksudnya ya. Iya, saya mengambil BA-nya itu di bidang history, sejarah Oriental and African History. Nah, di SOAS itu kita boleh memilih unit-unit. Nah, saya agak berbeda dari banyak teman waktu itu, karena saya dari Indonesia ya. Indonesia itu di satu pihak ada identitas keasianan, identitas Asia yang sangat kental. Tapi di lain pihak kita kan mayoritas Islam di dunia. Mungkin terkenal paling besar komunitas Islamnya ya. Jadi koneksi kita dengan negara-negara Islam juga tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang mengambil unit-unit itu, kalau dia mengambil tentang Asia Tenggara, paling-paling kalau dia ingin ekspansi ke Asia Timur, sementara orang Timur Tengah lain lagi. Nah, sementara saya memilih unit saya itu adalah sejarah maritim Asia Tenggara, sejarah kontinen Asia Tenggara, jadi mainland Asia, dan sejarah Islam dan Timur Tengah. Jadi saya belajar tentang sejarah Nusantara lah. Indonesia ini bagian dari Asia Tenggara. Jadi tidak khusus tentang Indonesia saja belajarnya. Saya belajar tentang sejarah maritim lah dari abad. Jadi jalur sutra darat maupun jalur sutra laut itu sejarahnya itu. Dari sebelum masuknya negara-negara Eropa Nah, tapi di lain pihak saya juga belajar tentang negara-negara Islam. Saya belajar tentang Iran, sejarah tentang Timur Tengah, dan sejarah Islam klasik juga belajar. Nah, waktu master saya mengambil Area Studies Southeast Asia. Majornya di bidang politik dan minornya di bidang
pembangunan ekonomi dan antropologi. Jadi saya juga belajar tentang maritime Southeast Asia, di mana Indonesia tentu saja yang terutamanya. Sebagian besar buku yang dibaca itu tentang Indonesia, ya. Dan kemudian tentang mainland Southeast Asia. Nah, waktu saya S1 itu tesis saya special subject saya tentang perang Vietnam. Jadi saya menulis tentang perang Vietnam. Soalnya ini masih tahun 80. Iya, perang Vietnam sudah selesai ya. Tapi saya tertarik karena tutor saya, dosen saya yang saya berafiliasi langsung itu ahli tentang Vietnam. Dan masih teori domino efek masih bunyi. Masih. Jadi saya menulis tentang keputusan Presiden Kennedy yang untuk mengeskalasi keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam, the Fall Decision namanya. Kemudian insiden yang akhirnya mengeskalasi konflik Vietnam itu, the Tonkin Incident. Jadi saya menulis 2 paper itu, yang akhirnya menyebabkan ribuan tentara Amerika masuk situ. Jadi insiden yang sebenarnya masih diragukan kebenarannya. Nah, tapi itu sampai sekarang masih diragukan. Sehingga itu pelajaran bagi kita bahwa konflik insiden di tingkat lokal itu bisa menjadi pemicu perang yang lebih besar. Nah, ketika saya mengambil master, saya mengambil masih di SOAS, itu namanya Area Studies Southeast Asia, major in politics dan minor in antropologi dan politik ekonomi dan ekonomi pembangunan. Nah, saya belajar juga tentang mainland Southeast Asia, jadi tentang Burma, tentang Thailand, tentang Vietnam, dan tentu saja tentang Asia Tenggara yang maritim, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Nah, dosen yang paling berkesan bagi saya waktu itu ya adalah Dr. Ruth McGray, yang mengajarkan yang ilmu politiknya. Dan karena memang fokus utamanya tentang Indonesia, Ruth McGray kan ahli tentang pergerakan komunis di Indonesia. Dia boleh dibilang Indonesianis lah. Indonesianis. Nah, kalau ingat saya tuh menulis tesis saya itu tahun 82. Nah, di Indonesia waktu itu masih sangat heboh tentang perjuangan Orde Baru untuk memastikan Pancasila menjadi satu-satunya asas tunggal asas tunggal, dan itu waktu itu banyak sekali penolakan Nah, sehingga banyak sekali tulisan-tulisan. Jadi ada Gus Dur di situ, ada Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid terkenal dengan Islam yes, Islam politik no. Kemudian tapi juga ada yang Ridwan Saidi dan ada Zofir. Nah, lalu ada aliran Islam cultural, Islam politik. Ada Islam structural, ada Islam kultural. Nah, jadi perdebatan ide tentang tempat Islam di dalam sistem politik Indonesia itu sangat mendominasi diskursus intelektual waktu itu. Dan waktu itu Nurcholish baru kembali dari Chicago kalau nggak salah. Jadi banyak sekali tulisan-tulisannya. Sehingga saya tertarik untuk meneliti itu lebih dalam, sehingga kita akan melihat secara lebih pendek ya. Jadi bagaimana dilema Islam di dalam politik Indonesia. Nah, judul ini ada teman, salah seorang teman saya, orang Jerman. Kita lagi duduk-duduk di taman gitu ya? Enggak, di tangga SOAS. Itu apa judul tesisnya yang catchy? Oh, ini ide dari ngobrol-ngobrol Ka'bah dan Garuda, dilema Islam dan politik Indonesia, dilema Islam Indonesian politics. Jadi ini memang ini studi Asia Tenggara, tapi fokusnya pada sistem politik Indonesia. Nah, setelah itu saya akan kembali ke Indonesia. Nah, tahun akhir 82 saya kembali ke Indonesia dan kemudian. Tapi sebelum ke situ, kira-kira kesimpulan dari tesis ini apa? Ka'bah dan Garuda ini. Jadi cukup kritis waktu itu terhadap pendekatan yang sangat represif dari pemerintahan Orde Baru, depolitisasi Islam. Waktu itu Masyumi kan sempat dibubarkan, kemudian dibolehkan parmusi, tapi yang jinak-jinak saja Jadi bagaimana upaya domestikasi Islam lah Nah, udah lahir P3 itu ya. Nah jadi ini kan studi yang independen Jadi saya menyampaikan apa adanya saja bahwa tokoh-tokoh Islam ditangkapi kan dan tindakan-tindakan represif. Situ ada kejadian Tanjung Priok juga waktu itu? Belum. Nah, ini kan baru tahun 82. Nah, ini jadi sangat kritis terhadap kebijakan yang anti demokratik, yang represif lah. Terutama terhadap orang-orang yang mempertanyakan, seingat saya waktu itu tentang Piagam Jakarta, ya kan? Jadi 7 kata di Piagam Jakarta. Jadi perdebatan tentang Piagam Jakarta, tentang dibubarkannya konstituante, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45, dekret Juli, dan kemudian itu yang mengantarkan Indonesia
menjadi otoriter di bawah demokrasi terpimpin kan. Nah, kemudian dilanjutkan di bawah Orde Baru begitu. Karena dekret itu oleh siapa yang bilang ini the decline of Indonesian democracy dekret 5 Juli kan. Nah, jadi Herbert Feith adalah tokoh Indonesianis yang sangat utama. Itu menulis tentang the decline of constitutional democracy in Indonesia. Tesis Herbert Feith ini itu melihat perkembangan politik di bawah sistem parlementer di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu buku terpenting kalau orang ingin memahami tentang sistem politik Indonesia, termasuk tentang politik partai-partai itu. Harus baca tulisan Herbert Feith. Nah, jadi tentu saya mengutip. Karena ini banyak anak muda, mungkin kalau disimpelkan gitu kan, kira-kira konstituante itu dalam tanda kutip dituduh macet karena pertentangan antara yang ingin negara Islam dengan yang ingin negara Pancasila kan kira-kira gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang di konstituante itu mereka tidak menginginkan negara Islam, tetapi mereka menginginkan ada 7 kata itu. Jadi bahwa warga Indonesia yang beragama Islam perlu menjalankan syariah. Tapi warga Indonesia yang tidak agama Islam itu tidak. Bebas. Tetapi ini kan menjadi perdebatan, kok ada 2 klasifikasi warga negara Jadi perdebatan itu mandek. Nah, ini kembali ke, jadi tulisan saya mengupas perjalanan Islam dalam politik Indonesia itu secara ringkas. Nah, itu saya kan 82. Akhir 82 saya kembali ke Indonesia, saya langsung masuk LIPI. Nah, kesimpulan dari 82 ini apa, dari tesis ini apa? Saya tidak ada kesimpulan. Kita cuma memaparkan saja. Memaparkan bahwa ada dilema yang harus diselesaikan. Mungkin kalau sekarang kayak Malaka dilema bagi Cina gitu ya. Karena bagi Indonesia bagaimanapun ada negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Peran Islam adalah sebagai pemersatu. Karena dari berapa banyak etnik grup kita ini, identitas pertama yang mempersatukan kan Islam. Partai politik nasional yang pertama itu kan Syarikat Islam. Bahkan Partai Komunis pun lahir dari Syarikat Islam yang menjadi Syarikat merah. Syarikat Islam merah. Jadi peran Islam sebagai pemersatu itu kuat sekali. Kalau kita lihat perjuangan Diponegoro, apa identitasnya dibawa? Kan melawan penjajah Islam. Imam Bonjol melawan penjajah, identitasnya Islam. Sultan Hasanuddin begitu juga Sultan Patimura begitu juga. Cut Nyak-Din jangan lupa. Cut Nyak-Din Jadi pokoknya apa yang membedakan antara pribumi dengan penjajah itu bukan etnisitasnya yang mempersatukan, tapi agamanya. Jadi peran Islam itu sangat penting di dalam pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Sehingga pemerintah Belanda waktu itu memerlukan seorang pakar untuk penasehat namanya Surung Kugronya yang fokusnya mempelajari Islam di Indonesia untuk menaklukkan Aceh. Bagaimana dalam Kugronya pura-pura masuk Muslim, masuk Islam. Lama lagi pura-puranya. Nah, jadi dilema di satu pihak Islam ada pemersatu, tapi di lain pihak setelah Indonesia merdeka, Islam juga menjadi pemecah. Karena itu tadi ngotot-ngototan tentang apakah kita akan sepenuhnya menjadi negara yang pluralis berdasarkan Pancasila satu-satunya azas, atau ada preferensi terhadap warga Muslim begitu. Nah, ini kan timbul pertentangan yang luar biasa Nah, Soekarno sudah memastikan Pancasila tetapi kan masih belum diterima, masih kontested begitu. Nah, tahun 50-an itu kan ideologi Pancasila masih kontested. Sampai tahun 82 ini ideologi Pancasila itu masih kontested. Kasus Imron, Woyla dan sebagainya. Meneruskan DITII dan sebagainya Jadi ini secara sekilas memaparkan pergolakan itu dan hasilnya cukup kritis juga terhadap pendekatan Orde Baru yang represif. Nah, itu tadi saya kembali ke Indonesia, saya masuk LIPI. Nah, di Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional waktu itu direkturnya Dr. Alfian, almarhum Alfian Nah, saya mulai masuk dan ikut latihan prajabatan PNS. Nah, ada saudara yang bekerja di Prisma, dia melihat ini bagus tulisannya, boleh nggak kita terbitkan di Prisma, diterjemahkan yang pendek ringkasnya. Saya bilang silakan. Diterbitkanlah di Prisma, Kabadan Garuda itu, keluar kalau tidak salah itu tahun 83, tahun 83 atau tahun 83 atau awal 84. Nah, saya masuk jadi PNS itu karena ijazah dari luar negeri agak lama legalisirnya. Baru tahun 84 saya jadi PNS. Padahal ijazahnya ada dan asli Apanya? Ya justru karena untuk melegalisir di PDK. Itu memastikan bahwa itu betul-betul asli. Itu rumit, semua ijazah yang dari luar negeri itu harus dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan kita. Nah, di sini ceritanya kenapa kemudian jadi Indonesia dan ASEAN.
karena pecah peristiwa Tanjung Priok. Mas Bambang ingat kan? Ya, saya yang mengcover itu di Tanjung Priok gitu. Ya, jadi ada terjadi konflik kekerasan di Tanjung Priok, banyak yang meninggal dan juga banyak elit politik kita yang terseret ya. Salah satunya ada Sanusi. Sanusi, Darsono, Sekjen ASEAN waktu itu, dan kemudian Pak AM Fatwa. Nah, waktu Pak AM Fatwa ini disidang, saya sendiri belum pernah baca pledoi-nya, tapi konon kabarnya di dalam pledoi dia, dalam defense dia banyak mengutip tulisan saya dari Prisma tersebut. Sehingga Dewi Fortuna Anwar yang baru jadi CPNS di LIPI, itu dikejar-kejar oleh Bakin. Sehingga senior saya di LIPI masuk itu Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan Profesor Mokhtar Bukhari mencari saya. Dia bilang, Dewi, kamu dicari-cari oleh pihak berwajib. Jadi lebih baik pergi aja ke luar negeri sekolah dan jangan mengambil tentang politik dalam negeri. Dan saya juga ditelepon oleh pihak Prisma oleh Pak Aswad Mahasin, Ismin Haddad waktu itu. Saya belum kenal mereka, tapi mereka bilang kalau ada yang mencari-cari Mbak Dewi kasih tahu, nggak tahu apa-apa ya. Jadi saya tetap nggak tahu apa-apa, saya innocent aja. Dan memang nggak tahu apa-apa soal itu apa-apa, dan saya tidak terlibat organisasi apa-apa. Di sini kan saya dari umur 14 sampai umur 25 di London. Jadi itulah Mas Bambang ceritanya, kenapa dari The Ka'bah dan The Garuda dalam Dilemma of Islam Indonesian Politics, tesis saya kemudian keluarnya sebagai ASEAN as an aspect of Indonesian foreign policy. Karena saya disuruh mengambil topik yang tidak sensitif. Nah, topik yang tidak sensitif waktu itu ASEAN itu lagi hot ya? Belum banyak tertarik, belum banyak. Baru di kalangan elit aja ya? Baru sekarang ini masih sangat membosankan. Kami di LIPI mulai mengkaji tentang itu. Jadi kita memang mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap ASEAN. Jadi ada peluang untuk itu. Akhirnya itu saya pilih ke Monash karena saya ingin jadi supervisor saya itu adalah Herbert Feast dan Mal Reckless. Jadi dosen saya yang dari London kebetulan juga pindah ke Monash. Saya ingin dua orang ahli Indonesia ini. Mereka ini ahli sejarah, sementara Hafiz itu ahli ilmu politik. Saya ingin mereka yang menjadi supervisor saya pindah ke Monash. Nah, sekarang dengan pengetahuan Prof ini tentang hal-hal ini semua, kalau kita fast forward ke hari ini, apa aja yang berubah dari situ? Ya, kalau dari segi ideologi kita kayaknya sudah settle ya. Ada manfaatnya, jadi 32 tahun di Orde Baru, asas tunggal itu sudah menjadi sesuatu yang diterima secara luas ya. Sehingga ketika terjadi reformasi, ada amendment konstitusi, semuanya sepakat, semua partai politik waktu itu sepakat bahwa tidak akan mengutak-atik pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan dasar negara. Di situ ada Pancasila ya. Jadi Piagam Jakarta itu udah dianggap selesai ya? Jadi dianggap selesai. Walaupun masih ada, makanya kemudian kan ada gerakan, tetapi itu akhirnya menjadi gerakan ilegal yang tidak diterima. Peri lah ya, di luar mainstream lah. Nah, jadi seperti JI ya, Jemaah Islamiyah, gerakan teroris dan sebagainya. Sementara gerakan yang politik mainstream seperti PKS yang Islamis, tapi tetap mendukung Pancasila sebagai satu-satunya azas. Gitu. Nah, ini karena kita bicara Islam di Indonesia dan juga global keahlian. Kalau saya lihat sebetulnya jadi pilihan waktu perdebatan di konstituante itu, seandainya kelompok yang Islam ini menang, sebenarnya ini lebih akan seperti model Malaysia ya kira-kira ya? Iya, jadi kalau seandainya ada aturan khusus untuk Muslim, jadi memang seperti di Malaysia. Di Malaysia kan mereka menerapkan syariah Islam untuk yang Melayunya, yang non Melayu, yang non Muslim, Chinese dan lain-lain itu tidak begitu. Mereka dipersatukan bukan oleh ideologi, tapi kan daulat tuanku di sana. Karena ada kerajaan-kerajaan. Kerajaan ada sultannya. Ya kalau di sini kita sepakat bahwa kita tuh bersatu, unitary republic dan kesatuan kita tuh lebih kokoh gitu. Dan jadi, itu ada sejarahnya juga ya, karena waktu dulu ketika bentuk kita federal dimanfaatkan oleh Van Mook untuk mengadu domba kan? Iya, jadi bagi orang Indonesia kata federalisme itu agak momok ya. Jadi stigma ya. Jadi stigma, padahal ya sebenarnya sebagian besar negara yang besar itu federal nggak ada masalah, tapi karena ini dipakai untuk melemahkan persatuan kita menjadi stigma yang negatif bagi kita. Kalau di Islam saya ingat juga kata yang jadi sangat politis yang sebetulnya kata netral jadi politis sekular ya. Kata sekular itu semenjak Nurholis Majid. Jadi mereka menganggap bahwa
yang Islamis ini ya, menganggap sekularisme itu anti-Islam, anti-Islam, padahal kan sebenarnya tidak. Tapi ada, kalau kita mengenut sistem demokrasi itu, kita memang harus memisahkan antara agama dengan sistem politik kan. Jadi sebab kalau tidak, yang absolut, aturan absolut itu kan jadi kayak Iran nanti. Jadi teokrasi. Teokrasi. Nah, saya jadi ingat bahkan ada satu tesis juga yang cukup kontroversial yaitu, tapi orangnya menjadi Menteri Agama, siapa tuh, masternya di Georgetown University. Siapa, Pak Munawir, bukan? Munawir Ghazali. Tapi saya pernah baca itu tesisnya, dia membuktikan bahwa tidak ada konsep negara dalam Islam. Jadi nggak ada negara Islam karena nggak ada konsep negara, dan pembuktiannya sederhana. Coba lihat apakah Quran dan semua aturan Islam mengatur suksesi kepemimpinan negara. Dia bilang nggak ada kan, Nabi aja pergantiannya setelah Nabi wafat ribut itu kan, gimana menggantikan, bahkan hingga akhirnya lahir Sunni dan Syiah ya. Saya bukan ini, saya tidak ingin terlalu berpanjang karena saya ini bukan ahli Islam ya. Bukan ahli ini. Tapi kalau kita lihat kan tidak ada satu model ya di negara-negara yang menerapkan Islam sebagai dasar negaranya dan sebagainya, Arab Saudi dan sebagainya, itu kan lain-lain modelnya, itu monarki. Apakah ada monarki dalam Islam ya? Di Iran itu ada teokrasi, di Mesir lain lagi, masing-masing sangat-sangat beragam begitu. Di Malaysia lain lagi. Di Malaysia lain lagi. Jadi padahal semuanya menyebut dirinya negara Islam. Kalau mencari model itu tidak satu model begitu ya. Jadi lebih kayaknya tumbuh secara evolusional saja. Pakistan beda lagi ya, itu dan gonta-ganti antara selalu itu swinging antara otoriter demokrasi militer Bangladesh lain lagi. Jadi kalau kita melihat model yang perfect itu di mana, Darul Islam itu di mana ya, Brunei lain lagi, dia ada Darul Islam tapi itu kekuasaan absolut dari sultan. Jadi ini yang Turki lain lagi ya. Turki negara sekuler dulu, malahan dulu sangat sekuler. Nah sekarang dengan partainya Erdogan, itu Islam lebih berperan. Jadi sangat tergantung, sangat kontekstual sebenarnya bagaimana evolusinya. Nah, jadi sekarang sebetulnya Profesor Dewi Fortuna Anwar ini jadinya pindah beneran ke ASEAN atau masih tetap tertarik pada masalah Islam, politik Islam di Indonesia ini? Nah, saya tertarik pada politik di Indonesia ya. Tetapi di LIPI kita itu kan harus menunjukkan keahlian di bidang apa. Untuk KPI-nya itu harus ada jalan yang lurus. Kita dikenal sebagai ahli tentang bidang apa. Kita nggak bisa ahli semuanya. Nggak kayak wartawan ya. Kalau wartawan kan generalis. Jack of all trades. Jadi saya menulis, misalnya saya menulis tentang sipil dan militer. Saya menulis tentang itu, saya menulis tentang demokratisasi dan sebagainya. Tidak khusus tentang Islam lagi. Tetapi saya lebih banyak menulis tentang politik luar negeri Indonesia. Dan karena saya meneliti tentang ASEAN, saya banyak juga dikenal sebagai ahli tentang ASEAN. Kalau dulu saya juga sering berdiskusi sama Anda itu bicara tentang politik sipil militer ya. Karena sekarang udah ditinggalkan itu. Sudah tidak terlalu banyak karena itu tadi, kalau dulu di sistem LIPI yang lama itu yang intermestik itu lebih banyak ya. Jadi saya ikrar kan nulis PhD tentang Indonesia dan tentang PNG ya, PNG. Tapi banyak nulis tentang militer dan sipil, hubungan sipil militer. Di era sebelum awal reformasi kan kita banyak terlibat diskusi, dan reformasi militer saya kan terlibat aktif banyak berhubungan dulu dengan elit-elit TNI. Dengan Pak SBY, dengan Pak Wiranto, dengan Pak Agus Wijoyo, Agus Wirahadikusuma, itu tidak secara teoritis tapi secara praksis. Karena kita bahkan saya ingat waktu zaman Pak Habibie, Anda nih nyaris jadi Menteri Pertahanan kan? Seandainya Pak Habibie kepilih lagi, itu udah jadi Menteri Pertahanan kan? Tapi yang pasti kita dulu bergerak tidak hanya di bidang penelitian, tapi di praksis juga terlibat di dalam upaya reformasi TNI kan? Dengan kelompoknya, dengan Almarhum Munir juga, jadi diskusi-diskusi itu. Justru saya pengen ini berbagi dengan para pemirsa ini jawaban dulu kalau kita tanya, kenapa Ibu Dewi Fortuna Anwar berminat menjadi Menteri Pertahanan? Gimana jawabnya waktu itu? bisa ngatur tentara. I can order the general around jadi tapi belakangan itu semakin rigid pengkotak-kotakan di penelitian itu. Jadi yang
politik dalam negeri, politik lokal. Spesialisasi gitu ya. Spesialisasi itu semakin kaku ya. Nggak bagus juga dong kalau terlalu kaku gitu. Ya, jadi dalam penelitian ya terpaksa kita fokus ya. Tapi saya tetap kalau saya diundang berbicara, saya banyak bicara tentang politik Indonesia juga. Ya, saya masih suka nulis tentang itu. Apalagi kalau nulis tentang politik luar negeri Indonesia kan nggak bisa dipisahkan dari konteks domestik. Apalagi saya ingat kalau di zaman Pak Jokowi kan boleh dikata dia nggak terlalu peduli lah politik luar negeri, bahkan ASEAN pun nggak terlalu peduli. Waktu itu ngapain aja? Di bawah Pak Jokowi, dia itu tidak terlalu peduli tentang politik luar negeri, kecuali yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Bisnis jadi dan investasi dia investasi bilateral, diplomasi ekonomi. Tetapi dia itu mempercayai dan memiliki menteri luar negeri yang kuat, yang profesional. Yang profesional. Jadi Ibu Retno dengan timnya itu diberi keleluasaan yang lebih luas ya, sehingga Kemlu dapat berperan dengan baik. Pak Joko Widodo tidak terlalu suka dengan yang multilateral, tapi dia ke ASEAN dia tetap hadir, dia selalu hadir di situ. Bahkan ke PBB aja nggak hadir ya? Dia nggak pernah hadir di PBB secara fisik, hanya lewat Zoom. Ya, sekali aja itu pun. Ya, jadi tetapi di lain pihak Kemlunya sangat efektif, sangat berperan, sehingga itu bisa mengimbangi. Tetapi ketika misalnya Donald Trump waktu jadi presiden, itu kan mengeluarkan konsep free and open Indo-Pasifik yang sifatnya lebih mengupayakan pengumpulan negara-negara yang anti Cina. Nah, ASEAN merasa ini bisa berbahaya karena bisa mengkonfrontasikan yang pro Cina dan anti Cina. Perang dingin kedua lah ya. Nah, sehingga Pak Joko Widodo waktu itu mengambil peran yang cukup signifikan bahwa ASEAN harus kembali bangkit untuk memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik ini tetap dikelola oleh negara-negara ASEAN tetap berperan. Makanya, bukan proksi lah ya. Jadi keluarlah Indonesia dengan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik itu di bawah Pak Jokowi. Dia aktif di situ. Antara lain itu untuk mengcounter juga kan waktu itu ada yang dengan India segala itu kuat, ada kuat, yang semuanya upaya mengkonten Cina ya. Jadi dan Cina melawan untuk Amerika, Australia, Jepang, dan India. Nah, India jadi 4. The Quad kan 4 Jadi AS, Australia, India, Jepang. Nah, di keempat itu di bawah bendera free and open Indo-Pasifik bisa mengkonten China. Nah, keluarlah ASEAN itu dimotori oleh Indonesia, termasuk Pak Jokowi dan Ibu Retno untuk memperjuangkan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Zopfan juga jadi hidup lagi ya. Zopfan dihidupkan lagi. Lalu kondisi berbalik. Sekarang presidennya sangat peduli politik luar negeri, Kementerian Luar Negerinya nyaris nggak terlibat kan. Nah, gimana sekarang kondisinya? Ya, itu sebenarnya menjadi isu yang menjadi keprihatinan kita semua. Karena seharusnya idealnya presiden yang aktif di dalam politik luar negeri itu juga didukung oleh Menlu yang sangat bisa dapat diandalkan sehingga bisa menindaklanjuti inisiatif-inisiatif dari presiden dan didukung oleh institusi kelembagaan Kemlu yang kuat begitu. Sehingga setiap kebijakan atau inisiatif presiden tuh bisa langsung dijalankan. Dan kebijakan presiden itu kan tidak hanya oleh ke Kemlu, dia kan ke seluruh negara. Misalnya apakah itu tentang masalah perdagangan, masalah pertahanan, masalah isu climate change, itu kan isu intermediate sekarang. Nah, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau sekarang itu kelihatan ada missing gap. Presidennya sangat hyperaktif, sering sekali ke luar negeri, malahan pernah ada yang menulis bahwa 1 dalam 5,2 hari itu presiden pada luar. Dia sering keluar, tapi sering sekali jadi tanda tanya. Banyak ide-ide tapi who is following it up bagaimana birokratik support untuk itu. Dan kalau kita tanya ke Kemlu, mereka juga bingung. Tidak tahu, kadang-kadang kita pernah dengar ada pertemuan yang dubes tidak hadir di situ Nah, jadi ini menjadi masalah yang cukup serius yang perlu diperhatikan. Seharusnya yang lebih sering jalan ke luar negeri itu Menlunya daripada presidennya. Presiden kan hanya kalau puncak aja Kalau terlalu diobral, presiden itu berkunjung, apalagi berkunjung ke satu negara sampai 3-4 kali, itu kurang spesial jadinya. Inflasi jadi kan kita harusnya setiap kunjungan itu kan harusnya dipersiapkan secara matang dan itu sesuatu yang spesial Kalau ada kunjungan kenegaraan itu sesuatu yang memang merupakan satu kehormatan bagi negara tempat. Jadi kalau kita sebentar mampir kan orang menganggap kita
sebagai biasa-biasa saja. Dan saya juga kaget ya waktu Pak Prabowo jadi presiden, saya pikir tuh Asia Afrika akan dihidupkan, tapi ternyata ulang tahun Asia Afrika 70 ya kalau nggak salah. Iya. Bahkan seolah-olah seperti nggak ada acara kenegaraan gitu. Iya, itu di satu pihak kita orang berharap bahwa dengan kembalinya Indonesia dengan presiden yang aktif, memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah politik luar negeri dan keamanan, dan kemudian punya kemampuan komunikasi yang bagus, bahasa asingnya bagus, dan juga memang punya perhatian khusus itu, maka akan kembali menjadi champion of the global south. Kita sudah punya platform Asia Afrika. Itu bisa di leverage gitu. Ternyata sayang sekali itu tidak dimanfaatkan. Kenapa ya? Ya waktu itu nampaknya concern terhadap cost. Jadi kan ada pemotongan anggaran, termasuk anggaran Kemlu kan. Jadi anggaran-anggaran yang tadinya tersedia untuk meeting itu yang pertama kali dipangkas. Jadi seharusnya ya boleh saja yang meeting-meeting atau perjalanan dinas yang kurang urgent bisa dipangkas, tapi ada yang peringatan 70 tahun itu kan sesuatu yang signifikan. Itu Presiden Xi Jinping katanya mau datang sebenarnya ke Indonesia, dan para pemimpin-pemimpin dari Asia Afrika lainnya mau datang ya, karena ini kebangkitan dari Global South ya. Jadi platform kita begitu ya, bukan kita pergi ke tempat orang lain, tapi orang yang datang ke kita. Tapi ya itu tadi mungkin ketika pemotongan anggaran kurang memberikan perhatian tentang signifikansi strategis. Padahal setuju nggak Mbak Prof nih bahwa sebetulnya dengan boleh dibilang runtuhnya tata dunia yang selama ini kita ketahui ya, yang sebetulnya dibangun antara lain oleh Amerika utamanya kan, setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang kan dengan adanya Trump, adanya Putin, mungkin juga Erdogan, mungkin juga Xi Jinping ya, walaupun dalam degree yang lebih rendah, kan seolah-olah kita kembali ke masa sebelum kesepakatan untuk membangun tata dunia baru gitu loh. Iya, kalau setelah perang dingin berakhir, kan sebenarnya dunia itu pertama ditandai oleh bipolar. Jadi ada dua superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, bipolar. Tetapi tatanan ekonomi itu unipolar sebenarnya, karena yang ekonomi komunis kan tidak mendunia. Sistem multilateral bidang perekonomian, institusi-institusi liberal itu kan lebih banyak didominasi oleh institusi Bretton Woods, Bank Dunia, IMF dan sebagainya, dan itu ya negara-negara Amerika dan negara-negara Barat dengan sekutunya. Nah, setelah perang dingin berakhir pada tahun 90 itu unipolar. Jadi kekuatan ekonomi dan kekuatan militer itu hanya satu. Kalau tadinya kan Amerika Serikat disaingi oleh Uni Soviet dalam tidak hanya ideologi tapi kemampuan militer, sama negara nuklir dan sebagainya. Militer Uni Soviet kan juga besar waktu itu, yang traditional military power-nya juga besar. Tapi setelah itu kan hanya Amerika Serikat. Jadi unipolar moment kan, dominan sekali itu. Nah, tapi belakangan selama Amerika menjadi liberal international order, jadi US dominated, liberal international. Pan-Americana lah ya. Pan-Americana. Itu ada positif dan negatif. Di satu pihak dia semena-mena, kayak George Bush menyerang Irak seenaknya. Padahal PBB nggak setuju. Nggak setuju. Tapi di lain pihak juga memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk maju secara ekonomi. Amerika Serikat mendorong membantu Cina masuk anggota WTO, membuka pasarnya, most favored nation status membuka pasar yang seluas-luasnya kepada RRT dan sebagainya, dan ke Indonesia dan ke negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Latin Amerika. Jadi perekonomian dunia ini kan bangkit karena globalisasi multilateralism dan sebagainya, dan Jepang menjadi secondment-nya Amerika Serikat terutama di lingkungan Asia Tenggara. Kalau saya menulis tulisan saya di dalam Indonesian ASEAN ini, ketika ASEAN dibentuk tahun 67, itu kan puncak perang dingin, Nah, negara-negara yang membentuk ASEAN ini adalah negara-negara yang non komunis. Indonesia, yang khawatir dengan domino Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. Non komunis dan sangat khawatir dengan efek domino. Nah, jadi membentuk ASEAN setelah Indonesia selesai dengan konfrontasi dengan Malaysia, setelah Orde Lama, Soekarno jatuh, datang Orde Baru. Dan PKI bubar. PKI bubar, dan prioritas utama Orde Baru kan stabilitas politik yang harus ditopang oleh pembangunan ekonomi. Untuk itu kita harus berhubungan baik dengan negara-negara tetangga.
yang non komunis ini. Nah, Amerika Serikat itu bekerja sama dengan Jepang membantu ASEAN ini. Amerika Serikat sebagai security guarantor, dia punya armada 7, dia punya basis militer di mana-mana, sehingga negara-negara ASEAN ini tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang untuk persenjataan untuk menghadapi ancaman komunis dari utara. Seperti di Eropa setelah Perang Dunia Kedua ya. Nah, kalau Eropa Perang Dunia, mereka ada NATO di situ, Amerika Serikat juga yang jadi umbrellanya ya. Dan ada marshal plan di sana tapi Amerika Serikat juga jadi marshal. Nah, kalau di Asia Tenggara itu beda. Jadi Amerika jadi security guarantornya, Jepang yang marshal plan-nya ya. Yang marshal plan-nya Jepang. Jadi flying goose formation. Investasi Jepang di negara-negara ASEAN ini yang kita lihat bagaimana investasi Jepang ada manufacturing dan sebagainya. Terutama setelah itu ya, setelah ada kesepakatan yang Yendaka itu kesepakatan yang nilai yen dinaikin gitu, sehingga semua pabriknya pindah ke Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat itu dari Plaza Accord. Jadi kalau kita lihat dari Pentagon Paper itu disebut bahwa Amerika Serikat perlu mendukung munculnya regional kerjasama regional dan Jepang perlu di bagian dari itu. Jadi Amerika Serikat bidang keamanan, Jepang di bidang perekonomian, trade, investment. Dan negara-negara ASEAN ini diberi privilege, akses market, kemudahan investasi, beasiswa, dibantu Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Jadi itu yang kehadiran Amerika sebagai kekuatan dominan itu membawa manfaat. Nah, belakangan Amerika Serikat menghadapi masalah karena ternyata dependensia teori tidak berjalan. Kalau dulu dependensia teori itu kan bilang bahwa negara yang periferi akan tetap jadi periferi terus. Yang in a way sebetulnya kayak Eropa ya. Eropa Barat kan tetap tergantung sampai belakangan ini kekuatan militernya pada NATO itu kan Amerika lah. Nah, kalau ini Mas Bambang, jadi kalau di dalam dependensia teori adalah pembangunan itu tidak akan menguntungkan negara berkembang. Karena dia tergantung terus. Dia hanya menyediakan raw material, keuntungan semuanya dibawa oleh negara kekuatan yang memiliki kapital dan teknologi. Nilai tambahnya diambil lah ya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena ternyata negara periferi muncul. Jadi kompetitif juga. Jadi makanya kebangkitan Global South kan. Cina muncul, negara-negara ASEAN pun ada tiger ekonomi kan ini. Sebelumnya Jepang dulu kan bikin Amerika pusing dengan defisitnya itu. Jadi kalau Jepang kan memang sudah dibantu sejak Perang Dunia untuk menghadapi Cina loh, untuk menghadapi Uni. Tapi kan ekonominya menyebabkan Detroit mobil-mobil Amerika tidak bisa bersaing. Karena dia didukung oleh Amerika, tapi kemudian akhirnya dia mematikan Amerika. Industri Amerika Cina didukung oleh Amerika, kemudian dia juga menyebabkan Amerika tidak kompetitif. Nah, tapi bedanya kalau Jepang tetap ketergantungan security-nya pada Amerika, jadi dia nurut kan? Kalau Cina kan nggak harus nurut. Karena dia berbeda ideologi dan berbagai sistem, jadi dia kompetitif. Tapi itu jadinya kalau kita kira lah, jadi unipolar momennya udah lewat, sekarang Amerika mundur dari multilateralism. Nah, sekarang muncul banyak kekuatan-kekuatan baru kan. Ada RRT di situ, Rusia bangkit lagi, ada India, ada Brazil, Turki, ada negara middle power. Jadi orang bicara sekarang tentang multipolarity atau kalau Amitabh Acharya bilang tentang multiplex. Kalau Indonesia udah bisa disebut middle power belum? Kita middle power. Kita memang middle power, bukan hanya dari aspek hierarki antara negara besar dengan negara kecil, tetapi perilaku negara middle power itu tidak semua negara yang memiliki kemampuan menengah itu jadi middle power. Jadi untuk menjadi middle power itu harus ada kemampuan untuk melakukan aksi dan aksinya itu tidak menyebabkan perang, tapi mediasi, fasilitasi dan sebagainya. Seperti peran Turki barangkali ya sekarang di perang Ukraina itu kan cukup signifikan atau di Middle East. Dan peran Indonesia dalam ASEAN selama ini membangun komunitas regional dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dunia semakin kompleks dan hubungan antara politik dalam negeri dan politik luar negeri itu tetap menjadi sangat dekat. Sekarang apa yang terjadi di luar akan berdampak langsung ke dalam. Tapi ada juga di dalam langsung berdampak keluar. Tapi ada juga orang-orang yang lebih alarmis gitu ya, yang lebih pesimis melihat bukankah ini seperti situasi menjelang Perang Dunia Kedua, ketika masing-masing negara akhirnya karena nggak ada order yang kita sepakati bersama, akhirnya masing-masing merkantilis kan. Kalau kita lihat kelakuannya Trump itu kan sangat merkantilis, sehingga memaksa negara lain juga untuk jadi merkantilis juga. Tapi itu kan exactly yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, sehingga mereka sebagian
lebih tinggi meningkat jumlah ahli-ahli geopolitik yang meramalkan perang dunia ketiga akan terjadi walaupun masih di bawah separuh ya. Ya itu memang sangat mengkhawatirkan. Sebelum kegilaan Trump, yang sangat dikhawatirkan orang adalah the rise of China kan. Karena di dalam sejarah itu, sejak sejarah Athena dan Sparta, itu sering terjadi konflik ketika ada incumbent power yang bertahan, kemudian ada rising power merasa terancamnya. Jadi menurut Graham Allison itu suicide trap jadi bahwa di dalam sejarah itu lebih banyak terjadi konflik ketika karena negara yang incumbent pasti akan ingin menghancurkan negara incumbent mau bertahan dan ini negara mau merebut power dan itu konflik. Dan itu terjadi kalau kita lihat sejarah Eropa selalu begitu Perancis dan Jerman sebelumnya Napoleon naik yang paling dulu lagi Athens sama Sparta dan kemudian Polynesian War kemudian Napoleon bangkit negara-negara lain kan nggak bersekutu untuk menghancurkan dia. Kemudian Hitler bangkit karena ada British Empire. Jerman cemburu menyebabkan perang dunia pertama kemudian ketika Hitler berambisi menyebabkan perang dunia kedua. Memang selalu ada kekhawatiran itu. Nah, jadi kita harusnya memang belajar dari sejarah dan harus prihatin terhadap semakin melemahnya institusi internasional, semakin diabaikannya hukum-hukum internasional. Itu memang harus jadi keprihatinan. Terus apa rekomendasi LIPI? Nah, sekarang ini ada 60 konflik terbuka sekarang. Kita kayak orang yang berkhotbah di masjid atau yang berkhotbah di gereja, jadinya harus tidak pernah bosan menyuarakan tentang pentingnya negara-negara untuk mematuhi hukum internasional, untuk menguatkan institusi-institusi multilateral dan di regional menguatkan ASEAN, dan untuk tidak menyerahkan diri kepada negara-negara besar saja. Nah, di sini pentingnya peranan dari middle power, koalisi antara negara-negara middle power, dan kemudian juga paling penting itu ASEAN harus utuh. Karena untuk bagaimana melindungi agar Asia Tenggara ini stabil, negaranya jangan dipecah belah kan. Kalau dulu perang Vietnam itu kan ada proksi, jadi komunis menggunakan Vietnam dan negara darat Kamboja, Laos gitu. Sementara Amerika menggunakan proksinya negara laut maritim dan sebagainya. Atau kalau di Vietnam itu yang Vietnam Selatan. Jadi ASEAN sudah sepakat bahwa kita harus mempertahankan otonomi strategis, jangan membiarkan kawasan ini menjadi kawasan konflik, jangan negara-negara ini menjadi proksi Karena bagaimanapun ASEAN ini kan negara-negaranya sangat berbeda-beda. Ada yang sangat dekat dengan Amerika Serikat seperti Filipina, ada yang sangat dekat dengan RRT seperti Laos, Kamboja, Laos Nah, Myanmar juga sekarang. Nah, ada yang bebas aktif seperti Indonesia. Ada yang kejepit kepentingan bisnisnya sama Cina, tapi kepentingan security-nya sama Amerika kayak Vietnam Kayak Indonesia juga begitu kan? Nah, jadi harus pandai, harus pandai menitibui lah itu. Wah, ini keluar minangnya ini. Jadi makanya ketika orang bertanya mana yang lebih penting, ASEAN, Indonesia aktif di ASEAN atau Indonesia aktif di tingkat global, itu nggak boleh dikontradiksikan. Indonesia itu akan bisa bermain lebih efektif di tingkat global kalau kita bisa mengamankan lingkungan kita. Itu sama dengan kita tinggal di lingkungan RT. Kita akan selalu bermata ke belakang kalau seandainya RT kita itu tidak aman, kalau hubungan kita dengan tetangga tidak baik. Kita akan menghabiskan banyak uang untuk pasang pagar yang tinggi, satpam yang galak, anjing yang galak, begitu pagar yang tinggi, pakai CCTV, gitu Nah, jadi lingkungan RT kita itu adalah ASEAN, RT dan RW kita itu adalah Asia Tenggara ini. Itu yang perlu kita amankan. Jangan sampai negara tetangga kita terdekat itu misalnya jatuh ke pelukan negara jadi kuat proxy, yang lain, jadi proksi. Jadi kita harus membangun kekuatan itu. Bagaimana caranya? Dengan semakin integrasi ekonomi yang lebih baik, kerjasama politik yang lebih baik, kerjasama keamanan yang lebih baik. Baru kita kemudian memilih secara selektif apa yang kita bisa lakukan di tingkat global dengan mengukur kemampuan kita yang real. Jangan kita main kemana-mana. Ini saya mau tanya begini, pengalaman dari peristiwa Selat Hormuz kan negara Iran kalau dibandingin kekuatan Amerika, apalagi digabung dengan Israel secara militer, nggak ada apa-apanya lah gitu Tapi karena posisi geografinya di Selat Hormuz yang menguasai 20% jalur minyak dunia, belum lagi gas, belum lagi helium dan sebagainya, maka terjadi yang sebut sekarang perangnya asimetri kan. Kekuatan militer yang kuat, hebat, belum tentu bisa
memenangkan perangnya, mungkin memenangkan pertempurannya ya, win the battle, tapi not necessarily win the war. Nah, kita kan lebih gila lagi, kita punya 4 slot. Ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok. Dan bagi saya ya, saya nggak pernah misalnya merasa khawatir tentang ancaman militer dari Cina. Karena buat saya, Cina tuh berkepentingan bersahabat dengan Indonesia. Kalau nggak Selat Malaka kita lepasin penyamun aja, 80% perdagangan internasionalnya kan lewat situ. Ya kan? Bunuh diri lah kalau dia Selat Hormuz saja Amerika nggak bisa naklukin Iran ya. Nah jadi tapi di lain pihak itu jadi menyebabkan kalau ada konflik antara Cina dan Amerika, kita nggak susah untuk lepas dari situ karena slok ini pasti berebut mereka kan. Ya, pertama ini ya tentang Selat Hormuz ya. Pertama tentang perang terbuka antara satu negara besar dan negara kecil dan selalu menganggap bahwa negara besar itu akan menang. Dalam abad ke-20 tidak ada ya. Itu setelah Perang Dunia berakhir ya. Rusia kalah di Afghanistan, terusir. Amerika kalah di Vietnam. Apa sih? Di Afghanistan juga kalah. Ya, kemudian di Afghanistan dia kalah. Perang Vietnam sekian puluh tahun, kan kalah Amerika Serikat di situ. Jadi ada bedanya ya. Ketika negara besar ingin menguasai satu negara yang lebih kecil, dia melupakan sesuatu. Apa yang dia lupakan? Negara yang kecil ini mempertahankan independensinya. Dia mempertahankan harga dirinya diri dan hidupnya dalam jangka panjang, jadi dia akan berjuang mati-matian. Sementara bagi negara yang pendatang itu ada cost, political cost di rumah, ada ekonomi. Ngapain lo perang di sana gitu kan? Jadi Amerika mundur dari Vietnam itu bukan karena dia kalah secara militer, tetapi rezim politik di Amerika udah berubah. Kan demonstrasi terus-terusan. Ya, Uni Soviet juga di Afghanistan kalah karena protes ibu-ibu di sana kan. Di sana, karena bilang ngapain di sana anak terbunuh, uang habis, mendingan untuk membangun ekonomi kita di rumah ya. Sementara bagi orang yang ada di situ, sama dengan orang Indonesia, kita akan berjuang sampai tidak ada penghabisan. Jadi jarang orang yang menjajah itu akan bisa bertahan selama-lamanya di situ. Kecuali Israel ya udah cukup lama bertahan tuh. Ya, dia karena itu rumah dia ingin menjadikan itu rumah dia. Dia bukan numpang. Bukan jauh ya. Dia mati-matian itu karena dia ingin menjadi itu rumah dia dan ingin memperluas pertahanan terus ya. Tetapi British Empire kan akhirnya gulung tikar juga. Tidak ada MP room yang datang dari jauh akan bertahan. Belanda akhirnya kan tahu juga dari sini. Jadi saya kira asumsi bahwa negara besar akan menang kalau itu menghadapi negara kecil. Kalau negara itu mempertahankan hajat hidupnya, mudah-mudahan dia biasanya tidak akan kalah. Nah, contoh yang paling gampang ya, Amerika lawan Kuba sampai Fidel Castro bertahan, presiden Amerika udah berapa biji? Iya begitu. Nah, tentang selat ini kita harus bicara tentang UNCLOS di sini. Iran itu menandatangani UNCLOS tapi tidak pernah meratifikasi UNCLOS ya. Nah, jadi kemudian dia menutup itu sebagai satu strategi. Tetapi itu tidak boleh dijadikan contoh, jalan tol. Karena tidak boleh jadikan contoh. Kita akan tutup sana ya. Kenapa? Sebelum ada UNCLOS, tidak ada negara kepulauan. Ya. Di dalam undang-undang aturan lama itu Indonesia ini dipisahkan oleh laut. Masing-masing pulau itu hanya punya 3 mil laut. Laut Jawa itu adalah laut internasional. Ya. Jadi kita itu bukan satu kesatuan. Selat Sunda aja masuk wilayah internasional. Jadi kapal internasional bisa berlalang pergi ya. Indonesia lah yang dengan melalui deklarasi Juanda tentang wawasan Nusantara. Pak Mohtar Sumat Majaya. Juanda tahun 57 dengan deklarasi Juanda. Kemudian Indonesia mulai memperjuangkan UNCLOS ini. Itu tokoh utamanya itu adalah Muhtar Kusmamajah, Hashim Jalal. Itu memperjuangkan mati-matian agar Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Nah, itulah UNCLOS. Yang akhirnya disetujui tahun 82 dan diratifikasi oleh Indonesia tahun 85. Tapi belum diratifikasi oleh Amerika. Sebentar Mas Bambang ya. Biaya yang harus dibayar oleh Indonesia untuk mendapatkan hak terhadap negara kepulauan adalah janji di dalam UNCLOS bahwa semua selat yang disediakan itu dibuka. Indonesia membuka ALKI namanya, alur laut kepulauan Indonesia ya. Nah, dan kalau selat Malaka itu kan selat internasional. Tapi ada selat Sunda, ada selat Lombok, ada selat Makassar itu adalah ALKI Indonesia yang secara legal dikatakan oleh Indonesia bisa dipakai. Jadi jangan main-main dengan. Tapi dengan satu syarat, dipakai untuk lalu lintas damai. Dipakai lalu lintas damai. Nah, ini yang jadi kalau kita misalnya perang sama RRT, kapal RRT lewat situ, ya itu boleh diserang. Nah ini jadi jangan main-main ucapan-ucapan liar. Karena kalau kita sendiri memperlemah
UNCLOS, kita justru memperlemah legal standing kita tentang negara kepulauan. Jadi ini sekarang ini kan sebanyak wartawan dan para pengamat yang tidak kurang mendalam bahwa kita itu yang mati-matian memperjuangkan negara kepulauan, tapi janji dan legal komitmennya adalah itu membuka alur-alur itu. Tetapi itu tadi sama dengan real estate, location. Lokasi kita ini memang paling strategis. Ada keuntungan, tapi ada juga kelemahan. Ancaman dari sini. Tapi Mbak Dewi kan setuju kan, karena di UNCLOS itu kita tentu mempertahankan ALKI. Tapi kan ALKI itu selama itu lalu lintas damai. Nah, ini yang perlu diperjuangkan. Kayaknya ini yang perlu dibicarakan bersama. Ya, karena kalau kita menutup, itu kita bisa jadi pihak jadinya kan? Iya. jadi bukan artinya kita nggak boleh menutup atau pakai jalan tol. Ini yang menjadi problem ketika AUKUS jadi Australia, Amerika dan UK menciptakan AUKUS untuk memberikan bantuan kepada Australia membangun submarine kapal selam Nah, Indonesia kan protes karena itu bisa melemahkan komitmen anti nuklir dan sebagainya. Tapi ada kekhawatiran Indonesia kalau Australia akan terlibat konflik langsung di Laut Cina Selatan, dia kemana lewatnya kan? Lewat kita. Nah, itu bisa menyeret kita Indonesia, kan? Nah, itu bisa menjadi seandainya terjadi konflik di Taiwan, di Selat Taiwan. Kemana lewatnya Amerika Serikat? Itu kan lewat wilayah kita. Nah, ini Indonesia dalam dilema. Kalau Indonesia tidak membolehkan lewat, itu dianggap menentang Amerika Serikat. Bisa kita diserang oleh Amerika Serikat. Kalau kita membiarkan itu lewat, bisa dianggap oleh Cina kita terlibat. Nah, jadi ini saya kira PR berikutnya bagi para ahli hukum ini untuk membicarakan protokol tentang pemanfaatan ALKI ketika suasana perang. Ini, tapi itu bisa lihat pengalaman Turki di Black Sea kan itu. Dia kan yang menguasai jalur Bosporus itu. Iya kan? Sehingga armada Rusia juga nggak bisa lewat. Nah, itu beda Mas Bambang. Jangan ini kita bicara rejim UNCLOS. Itu rejim lain lagi tuh. Karena Turki itu bukan negara kepulauan. Jadi kalau kita ini bicara UNCLOS ada. Jadi tapi ada paradoknya juga, Mbak. UNCLOS itu tidak diratifikasi oleh Amerika. Amerika tidak meratifikasi UNCLOS karena dia ingin mempertahankan freedom of movement-nya. Bukan. Karena kan ada 4 keputusan UNCLOS. Salah satunya itu kalau ada harta karun di laut bebas, laut internasional, kan kalau menurut UNCLOS, maka itu harus dibagi 2, lalu kemudian yang mengeksplor itu dapat separuh, yang separuh jatahnya internasional, tapi yang milih bagian yang mana itu yang internasional yang milih. Tapi paling utamanya itu yang menyebabkan Senat Amerika nggak mau. Tapi salah satunya itu karena ada freedom of navigation-nya itu. Cuman ini ironinya kalau di Laut Cina Selatan, Cina meratifikasi UNCLOS tapi mengabaikannya. Karena dia tetap ngotot tentang 9-1. Justru itu kan paradoknya. Amerika tidak meratifai, tapi dia memperjuangkan freedom of navigation, yang adalah jiwanya UNCLOS. Cina meratifai UNCLOS, tapi dalam prakteknya dia melanggar UNCLOS gitu kan. Itu adalah hal-hal yang Indonesia dan ASEAN itu harus terlibat aktif dalam diskusi-diskusi termasuk misalnya diskusi tentang UNCLOS in time of conflict itu. Atau perlu nggak kita belajar dari pengalaman Swiss? Dia walaupun berada di tengah perang dunia kedua kan dia bisa bertahan netral bahkan jadi tambah kaya. Mas Bambang, kita kan bicara tentang geografi. Orang nggak lewat Alpen. Tapi kalau terjadi konflik di Pasifik pasti tapi kan itu perbatasan dari negara-negara yang berperang kan. Dan jangan lupa Austria kan sekarang juga netral kan, makanya dia nggak mau ikut dengan Eropa. Makanya kita zone of peace, freedom and neutrality. ASEAN selalu pilihannya no choice tidak memihak. Kenapa nggak BRIN yang bikin itu simposium apa yang harus dilakukan oleh Indonesia kalau terjadi perang dunia? Kita dengan banyak pihak, tidak hanya BRIN saja kita hal-hal seperti ini harus didiskusikan. Kalau usul Anda apa? Kalau pilihan Indonesia sudah menurut saya pas itu, dan ini dibawa oleh Indonesia ke ASEAN itu bipartitif. Strategi otonomi, non-alignment. Zofan juga Zofan itu kan pilihan dari ASEAN tapi itu otonomi strategis itu, not siding, not taking side itu pilihan yang paling tepat. Jadi misalnya, kan ini ada concern ini. Di dalam ASEAN kan ada Filipina.
yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Ya. Nah, ini akan menjadi isu seandainya terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan RRT. Ya. Karena nanti sekutu kan biasanya bisa dipakai sebagai basis, sama dengan Jepang juga, Korea Selatan juga. Ya. Nah, sementara ASEAN pilihannya adalah non-alignment, ASEAN secara keseluruhan. Jadi ASEAN harus bisa berbicara. Dan ASEAN nggak punya mekanisme untuk mengeluarkan anggota ya? Nah, kenapa kita harus mengeluarkan anggota itu ya? Nah, dalam hal ini... Kalau anggota yang sudah tidak satu prinsipal kan harusnya bisa dong. Jadi di ASEAN itu kan sangat beragam. Ya. Tapi kan ada prinsipal kesamaannya kan? Ya, jadi ada komitmen untuk semua negara Asia Tenggara bagian dari ASEAN ya. Nah, tidak ada mekanisme di ASEAN untuk mengeluarkan anggota. Kalau ada, harusnya Myanmar udah keluar kan, sudah berkali-kali melanggar ya. Tetapi juga upaya kita adalah untuk memastikan bahwa Asia Tenggara itu tidak terpecah-pecah. Nah, justru kalau kita dikeluarkan nanti justru... Ya, atau kan kita harus punya opsi ya, yang kesepakatan bersama. Saya ingat waktu kasus perang sipil di Kamboja. Kan semua orang invasi Vietnam masuk ke Kamboja kan? Sebagai proksi, dianggapnya masuk Kamboja lalu mendirikan pemerintahan boneka. Lalu seluruh ASEAN kan waktu itu minta supaya Vietnam keluar dong, kan nggak boleh invasi negara lain. Tapi Indonesia waktu itu dikasih spesial status sebagai interlokutor, ingat kan pasti? Untuk punya hubungan khusus dengan Vietnam supaya jangan sampai komunikasi terputus. Dan Indonesia waktu itu menerima, karena Indonesia juga ada kepentingan. Vietnam ini kan buffer zone kita terhadap Cina juga gitu ya. Nah kan siasat-siasat seperti itu mestinya bisa dikembangkan kan? Bisa banyak. Dan itu sebenarnya bukan ASEAN memberikan ke Indonesia secara ide ASEAN ya, karena itu dimulai oleh Indonesia. Iya, tapi bisa dibujuk gitu kan? Jadi maksudnya Kemlu ikut ASEAN waktu itu menekan Vietnam kan, karena Thailand sangat anti Vietnam. Tetapi TNI Pak Benny Murdani waktu itu di bawah perintah Presiden Trump, Presiden Soeharto membuka jalur komunikasi dengan Vietnam ya. Kemudian Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting dan sebagainya. Nah, dan karena itu ASEAN kemudian menunjuk Indonesia secara resmi jadi interlokutor. Ini memang peran Indonesia yang bisa dimainkan karena Indonesia dengan bebas aktifnya punya hubungan baik dengan Vietnam, dengan banyak pihak. Nah, ini yang sekarang agak kurang dimainkan oleh Indonesia. Nah, sekarang saya mau masuk satu hal yang mungkin juga banyak dibicarakan. Bagaimana Mbak Dewi melihat peran Indonesia masuk ke Board of Peace? Apakah itu juga bagian siasat seperti waktu kita jadi interlokutor Vietnam, atau ini totally satu hal yang baru? Ini memerlukan analisis yang multi-level sebenarnya. Ya, makanya saya tanya profesor yang paling hebat ini kan. Jadi di satu pihak kita lihat komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan di Palestina itu merupakan harga mati lah yang sudah konsisten ya. Di pertemuan Asia Afrika di Bandung tahun 55, masalah Palestina itu sudah disebut ya. Nah, bagi Presiden Prabowo pribadi, masalah Palestina ini menjadi agenda yang penting di dalam janji politiknya ketika dia berpidato mencalonkan diri jadi presiden. Semacam MBG-nya politik luar negeri lah ya. Luar negeri itu adalah dukungan pada Palestina, solusi dua negara ya. Kemudian pidato pertama dia di sidang umum PBB menunjukkan komitmen yang sangat besar untuk melakukan, tidak hanya mendukung secara verbal atau memberikan dukungan teknis, tapi Indonesia siap katanya mengirimkan 20.000 tentara apabila diperlukan. Jadi sebagai peacekeeper, tapi bukan perang. Kalau saat Indonesia itu hanya terlibat dalam peacekeeping. Indonesia secara undang-undang tidak akan pernah terlibat dalam peacemaking. Ya, kita tidak terlibat di dalam pertempuran ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa itu inisiatif dari Indonesia sendiri. Jadi memang, tapi peacekeeping itu kan hanya kalau ada peace yang bisa di-keep ya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan damai, memerlukan tentara seperti kayak di UNIFIL di Lebanon sekarang, kayak Indonesia siap mengirimkan tentara. Nah, kemudian ide Board of Peace itu kan tadinya muncul dari kesepakatan Dewan Keamanan PBB bahwa akan ada satu Board of Peace ini yang aristokrasinya orang Palestina ya kan. Hanya pada perkembangan selanjutnya ini semacam dibajak oleh Trump sebagai pribadi, karena dia betul-betul menguasai terms of reference dari Board of Peace, dan kemudian berkembang kemana-mana, tidak hanya isu Palestina, tapi malahan isu Palestina tidak disebut. Karena dia ada Abraham Accord itu kan. Nah, tapi di dalam Board of Peace, kata Palestina itu sendiri tidak disebut. Dia berbicara ingin mendamaikan negara-negara yang berkonflik Nah, membangun Gaza. Di Board of Peace itu sendiri tidak spesifik berbicara tentang penyelesaian konflik di Gaza itu.
Dan ini yang menyebabkan negara-negara P5 lainnya tidak mau ikut ke Board of Peace. Karena mereka menganggap ini bisa mengambil alih peran di KPBB. Karena ini ingin mandatnya yang lebih besar dan sebagainya. Nah bagi Indonesia, bagi Presiden Prabowo sendiri, kemudian itu bukan hanya masalah isu Palestina. Ada keinginan, jadi kan kita lihat, jadi sekutu-sekutu Amerika tidak ada yang masuk ikut Board of Peace. Australia nggak mau masuk, Inggris nggak mau masuk, Prancis nggak mau masuk. Tapi malahan negara-negara oki masuk. Jerman nggak mau masuk. Yang masuk justru negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Nah, ada negara Abraham Accord itu. Nah, ini nampaknya di satu pihak concern terhadap Palestina supaya mungkin ada yang berbicara terhadap Palestina. Tapi kemudian ini juga ada isu lain, yaitu upaya untuk mendapatkan dukungan dari Trump dalam urusan tarif. Ini kan pada saat dia sama kan ada tarif. Jadi mungkin terutama Pakistan ya. Indonesia, Pakistan. Jadi ada kalkulasi lain. Jadi untuk supaya tidak mendapatkan murka gitu dari Trump, ini salah satu kosnya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, termasuk Tempo sendiri menulis dan banyak survei-survei, rakyat Indonesia kan sangat antipati. Kenapa antipati? Karena itu tadi masalah penyelesaian masalah Gaza, status Palestina sama sekali tidak disebut. Tapi uniknya Israel sendiri tadinya nggak mau masuk ya, karena ada Turki dan ada Qatar di situ duluan. Iya, tetapi yang jelas teman-temannya Trump sendiri dan negara barat nggak ada yang masuk. Tapi yang saya unik di sini, kan kita udah lihat sekarang ternyata Hamas mendukung, kan dia harus membangun otorita birokrasi yang orang Palestina yang independen. Hamas ternyata mendukung otorita ini. Kalau saya terus terang saya agak agnostik soalnya. Karena di satu pihak saya bisa paham, kan itu di MUI, Muhammadiyah, NU, NGO kan memprotes itu keanggotaan Indonesia di Board of Peace dan meminta supaya Indonesia keluar. Profit Mawan itu ya? Iya, hampir semuanya memprotes. Dino Jalal. Ya pokoknya, tapi di lain pihak, saya juga bisa paham bahwa di dalam Board of Peace itu kalau tidak ada temannya Palestina, siapa yang bisa memperjuangkan perdamaian Palestina? Jadi Indonesia dengan negara-negara Arab Saudi, ada Mesir di situ, ada Pakistan di situ dan sebagainya, paling kurang bisa penyambung lidah rakyat Palestina lah begitu. Jadi ini kalau bahasa NU ini adalah solusi buruk, tapi yang terbaik di antara yang buruk, kira-kira gitu ya. Di antara yang buruk, tetapi itu tadi Presiden sendiri kan sudah mengatakan dia akan memantau bagaimana perjalanannya. Kalau ini tidak membuat manfaat bagi Palestina, Indonesia akan mundur. Tapi kalau kita lihat, apalagi kalau suruh bayar. Apalagi kalau suruh bayar. Kan katanya kalau mau jadi anggota permanen suruh bayar. Anggota permanennya itu, dan Trump kan menganggap bahwa dia akan jadi ketua seumur hidup. Seumur hidup. Dia nggak jadi presiden pun nggak jadi ketua. Jadi ini kan sudah aneh ya. Nah, makanya negara-negara lain tuh tidak mendukung. Oke, ini sangat menarik sekali ini. Jadi tapi kita bicara tentang macam-macam dan kita akan harus segera menutup. Tapi saya ingin kembali ke masalah yang lebih personal aja ya. Ini kan boleh nggak saya bilang Anda ini adalah memang satu contoh tentang, kalau saya cerita tuh di cerita Socrates, bukan Plato dulu menuliskan, ada apologia, ada manusia alegori gua gitu ya, caveman alegori cave. Nah, saya melihat Anda, kemudian adik Anda itu, kemudian bungsunya Desi ya. Itu kan orang-orang yang dibesarkan di Indonesia, Minang, tradisional, tapi ayah ibu Anda sudah menjadi orang global kan, karena jadi dosen di University of London, ayahnya sebagai ahli bahasa Indonesia, ibunya kerja di library ya kan, terus sekolah di SOAS, sampai master, PhD-nya di lalu kembali ke Indonesia. Anda ngerasa nggak seperti dalam Allegory of the Cave gitu ya, orang yang tadinya semuanya diikat di goa di bawah tanah, lalu tiba-tiba talinya lepas pergi ke dunia nyata. Lihat loh, kok ini ke dunia nyata ini berbeda dengan yang selama ini saya lihat. Terus Anda kembali ingin meyakinkan orang-orang yang di dalam ini bahwa dunia, tapi mereka malah marah-marah kan. Ini pandangan sesat dan sebagainya gitu. Anda terlalu liberal gini segala macam. Kalau orang-orang yang kuat kurang mental kan frustrasi itu. Kalau Anda ngerasa nggak sebagai alegori orang yang sudah keluar lalu kembali lagi? Nah, saya ini kan saya lahir di Bandung ya.
Tapi saya SD dan SMP dikirim pulang kampung ke Sumatera Barat. Jadi orang Minang ya. Supaya tahu agama, supaya tahu adat. Setelah itu saya ke London, tinggal di Inggris 9 tahun. Kalau Desi nggak pernah tinggal di Minang. Kalau Danti pernah. Saya justru kaget pertama kali waktu di London tentang bagaimana kurang mandirinya perempuan di Inggris. Oh, oke. Dibandingin di Minang ya? Karena saya besar di Minang, itu dunia itu female centric. Jadi orang berumah itu adalah laki-laki baru dianggap punya rumah kalau dia sudah menikah. Dia pulang punya istri, dia datang ke rumah istrinya. Kalau dia agak akil balik aja diusir dari rumah ya, disuruh ke surau. Jadi laki-laki disuruh merantau supaya karena mereka tidak punya warisan Jadi makanya tokoh-tokoh Indonesia awal itu yang jadi guru, yang jadi politisi, yang jadi wartawan, pedagang itu kan dari Minang ya. Merantau ya. Merantau dan kalau kita lihat ya, perempuan yang kuat akan didampingi oleh laki-laki yang lebih kuat lagi. Karena kalau enggak, siapa yang mau mendapatkan suami yang lemah kan? Jadi harus bicara Danish Thatcher Society ini. Ini tidak. Jadi tidak ini saja karena bukan sekarang mendamping. Kita bicara tentang Hatta, Syahrir dan sebagainya. Ini orang yang kena kuat kena kuat. Kenapa? Karena mereka Tan Malaka jangan lupa. Karena mereka harus tough. Harus merantau harus tough dia di dunia luar. Orang lemah itu nggak akan sukses di dunia luar, dan dia nggak akan diambil jadi menantu kalau dia nggak kuat. Nah justru saya waktu saya dari kota kecil dari Pak itu ke London, saya kaget juga. Ternyata dunia itu tidak materi lokal, bahwa perempuan ternyata dianggap lebih lemah posisinya. Nah jadi di dapur aja urusannya. Jadi justru saya menganggap itu dunia yang lebih luas itu agak terbelakang karena belum ada emansipasi. Nah tapi kemudian ya kita belajar dan sebagainya, kembali ke sini tentu banyak frustasinya juga. Tapi itu tadi kita kan beradaptasi, beradaptasi. Dan saya dunia saya kan di dua kaki. Saya ini kan PNS, saya masih PNS ya. Dan saya tuh jadi eselon 1 18 tahun loh. Dari 18 tahun itu 9 tahunnya di lingkungan Seknek, RI 1 dan RI 2. Jadi di lingkup ring di dalam. Jadi ketika saya berada di dalam, saya tetap berusaha menjadi independen bekerja. Saya aktif itu menjalin kerjasama dengan MIPI, dengan SIDES dan sebagainya untuk menjembatani. Ketika saya di dalam, saya juga tetap menjaga hubungan itu. Jadi bagaimana tantangannya adalah kita tetap kritis, tetapi bagaimana supaya kritik-kritik kita itu bisa masuk. Kalau kita frustasi, marah-marah dan pakai kata-kata yang tidak bisa diterima orang, itu sebenarnya merusak diri sendiri. Dan nggak nyampe. Jadi bagi ini bukan hanya kritik kita, tapi cara penyampaian kritik itu juga penting. Jadi kalau pada anak-anak muda yang saking frustrasinya bilang Indonesia gelap, keluar aja dulu, gimana? Kalau menurut saya keluar aja dulu. Bagi orang Minang memang keluar dulu. Memang harus keluar dulu supaya tambah kuat ya. Jadi kalau ada pepatah di Minang itu karatau madang di hulu, babuah babu ngabaldun. Merantau bujang dahulu, di rumah berguna belun. Ini kalau untuk mencari ilmu, mencari pengalaman kerja ya keluar. Ya karena kalau mau tinggal di kampung sendiri itu nggak akan pernah maju. Akan jago kandang aja paling. Jago kandang, jadi jangan melihat dunia itu sebagai pergi aja sana kalau nggak suka. Bukan begitu. Orang tua yang bijaksana itu akan mendukung anak-anaknya untuk bisa menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Jadi sebenarnya pemerintah kalau terhadap yang itu bilang malah harus dukung. Kalau Anda mau belajar keluar, bekerja, kita dukung, ya kan? Dukung. Supaya Anda tambah hebat. Dan sekarang kan sudah ada Indonesian Diaspora Network ada LPDP. Kalau dulu, kalau yang mau dikeluar itu dianggap tidak nasionalis. Kalau saya melihatnya, kita pakai konsep itu aja. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Seluruh dunia ini milik kita. Kita harus belajar dari diaspora India. Jadi pernah orang Perdana Menteri di Inggris keturunan India. Sekarang Wakil Presiden Amerika pernah orang keturunan India. Wakil Presiden Amerika keturunan India. Sekarang istri dari Wakil Presiden Amerika keturunan India. Jadi kita melihat, kita harus berpikir go global, act lokal gitu. Itulah tadi ya. Saya kira teman-teman nih nasihat yang bagus dari seorang profesor yang sudah kemana-mana, sempat kecil di kampung di Sumatera Barat, sempat di Bandung, sempat di London, kembali lagi ke Indonesia, sempat dicurigain bakin, sekolah lagi ke Australia, balik lagi ke PhD, dan menjadi penasihat presiden, dan sampai sekarang tetap independen. Dan itu tadi nasihatnya, tiru aja jejaknya. Kalau bisa berkembang di luar, berkembanglah. Lalu setelah
mampu kembali lagi ikut membangun negeri. Itu ya kira-kira pesannya, betul kan, Mak? Yuk. Oke, sampai jumpa lagi. Unik dong artinya ya. Iya, dan kalau tidak bisa ke sini, tetap kontribusi itu dalam dunia sekarang bisa diberikan di mana saja. Saya ngebayangin dulu Pak Habibie kalau habis lulus langsung pulang, mungkin cuma jadi pegawai negeri aja ya. Ya, barangkali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.